Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Puspita Soehartati Jembuan, NIM 8598717775. Akan mensimulasikan pembelajaran terpadu di SD kelas 1. Hai anak-anak, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Puji Tuhan pada siap semua ya. Hari ini siapa tidak hadir? Semua pada hadir? Ibu absen ya. Dinda Jebua, Deborah Bule, Cia Jebua. Oke, pada hadir semua ya. Baiklah, seperti biasanya sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya, agar kita semangat dan kuat dalam pelajaran. Oke, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sekarang marilah kita nyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, biar kita lebih semangat lagi, marilah kita melakukan yel-yel ya. Oke, lebih semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Semangat, semangat. Sekarang ibu tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Ya betul, Deborah, kita sudah belajar tentang contoh lingkungan bersih. Ada yang masih ingat? Apa saja contoh lingkungan bersih itu? Iya betul Aldo, contoh lingkungan bersih itu seperti memiliki tanaman atau pohon di sekitar rumah, udaranya bersih dan segar, bebas dari sampah, dan apa lagi? Iya, termasuk juga bersih akan selokan air. Iya, betul. Nah, itu adalah termasuk contoh-contoh lingkungan bersih. Contoh lingkungan bersih itu memiliki sifat yang sehat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6. Lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema lingkungan rumahku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan 1. Mampu menunjukkan kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. 2. Mampu menyusun kalimat ungkapan petunjuk dengan benar. 3. Mampu menyusun penjelasan aturan yang harus diterapkan di rumah agar bisa meningkatkan kebersihan di lingkungan rumah. 4. Siswa mampu menunjukkan aturan yang harus diterapkan untuk menjaga kebersihan rumah dengan percaya diri. 5. Siswa mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan proses pengurangan dua bilangan 21 sampai 40 tanpa teknik meminjam. Yang keenam, siswa dapat mengomunikasikan hasil pengurangan dua bilangan 21 sampai 40 tanpa teknik meminjam dengan benar. Baiklah, Ibu akan mengingatkan buat kita semua untuk berperilaku sopan baik di rumah maupun di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Gimana contoh-contoh berperilaku sopan itu? Berperilaku sopan itu seperti menghormati kedua orang tua, berkata jujur dan sopan lemah lembut, dan mengikuti aturan-aturan kita sebagai anak. Apa yang telah disuruh kita orang tua kita, itulah termasuk juga perilaku sopan. Baiklah, Ibu akan bertanya, bagaimana berperilaku sopan itu? Seperti 1. Apa yang dilakukan saat menerima sesuatu kepada teman, seperti mengucapkan terima kasih. Iya, apalagi kalau ada kesalahan wajib minta maaf, jangan malu, jangan gengsi. Apalagi jika kita memerlukan bantuan kepada teman atau keluarga, kita berkata, minta tolong bantu saya. Baiklah, itu saran Ibu agar kita berperilaku sopan kepada sesama, kepada terlebih orang tua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita. Kalian buka buku tematik tema 6 halaman 16. Kalian baca tentang contoh lingkungan kotor. Apa sebabnya? Apa penyebabnya jadinya? Setelah kalian membaca teks tersebut, apa sih isi teks tersebut? Iya, itu termasuk gambar lingkungan kotor.
berantakan, malas dalam membersihkan. Beginilah jadinya. Rumah berantakan, rasanya jadinya tidak nyaman, banyak semut atau lalat di makanan kalau tidak ditutup, sehingga pekerjaan pun jadi numpuk. Baiklah, ibu akan menjelaskan. Itulah ciri-ciri lingkungan yang lingkungan bersih. Apa itu lingkungan bersih? Lingkungan bersih itu lingkungan yang bebas dari kuman, penyakit. Lingkungan bersih dan sehat itu mempengaruhi kesehatan orang-orang, baik di sekitar rumah maupun di luar rumah. Makanya sebaiknya kita berperan untuk menciptakan lingkungan bersih dimulai dari rumah sendiri. Lingkungan bersih dan sehat banyak sekali manfaatnya loh anak-anak. Apa aja? 1. Terhindar dari penyakit. Lingkungan bersih dapat mencegah perkembangan sumber penyakit seperti demam berdarah, malaria, muntaber, hepatitis, kolesterol, dan sebagainya. Manfaat kedua, bebas dari polusi udara. Lingkungan bersih dapat membuat udara menjadi lebih bersih. Manfaat yang ketiga, air lebih bersih. Lingkungan bersih dapat membuat air menjadi bersih dan aman untuk dapat dikonsumsi. Yang keempat, lebih sejuk. Lingkungan bersih dapat membuat menjadi sejuk dan nyaman. Yang kelima, lebih tenang maupun asri. Lingkungan bersih dapat membuat kita lebih tenang dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Itulah manfaat lingkungan bersih. Lingkungan bersih itu termasuk kita mengikuti aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu aturan? Aturan itu pedoman atau instruksi yang harus kita taati dan harus kita jalankan untuk dapat mengatur kehidupan sehari-hari. Aturan dapat berupa petunjuk, perintah, ketentuan, dan patokan. Apa itu contoh-contoh aturan? Seperti kita, siswa kelas 1, aturan kita di rumah itu mentaati 1. Menjaga kebersihan, seperti bangun pagi tepat waktu. Setelah bangun pagi, membereskan tempat tidur. Apalagi membantu orang tua di rumah, seperti menyapu lantai, mencuci piring. Apalagi termasuk juga makan dengan tertib, jangan berceceran makannya, jangan comeng-comeng. Setelah selesai sarapan pun dibereskan, mana piring kotor, mana masih piring bersih, agar pun tercipta lingkungan bersih. Sebagai siswa, termasuk aturan kita belajar dengan baik, seperti kita mengerjakan tugas atau PR yang diberikan guru. Termasuk juga meminta izin kalau kita pergi bermain sama teman, kita meminta izin sama orang tua. Itu sebagai mentaati aturan juga itu. Berbicara sopan juga termasuk itu aturan kita mentaati sebagai siswa atau anak di rumah. Manfaat mematuhi aturan di rumah itu menjadi suasana rumah menjadi nyaman, asri. Hidup menjadi teratur dan disiplin. Bekerja di rumah menjadi cepat selesai. Tadi kita sudah belajar tentang peraturan. Peraturan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita belajar menghitung bilangan caca. Apa itu bilangan caca? Bilangan caca itu dimulai dari 0 dan seterusnya sampai tak terhingga. Seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Termasuk yang positif ya, bukan yang negatif. Karena udah pada tahu anak-anak ibu, angka 0 sampai 100, ibu kasih contoh cara melakukan penjumlahan ya, menghitung penjumlahan. Seperti permen Yasmin berjumlah 37. Lalu ayahnya membelikannya lagi yang baru. Sebanyak 12 buah. Berapa jumlah permen Yasmin sekarang? 37 ditambah 12 buah. Siapa yang tahu? Yang tahu nanti ibu kasih poin dan mendapatkan nilai A+. Siapa tahu? Iya, betul Deborah. Berapa? 49 buah. Pintarnya anak ibu. Iya. Itulah cara penjumlahan. Kalau pengurangan, ibu kasih contoh ya.
Esther mempunyai buku tulis sekitar 39 lembar. Kemudian ia memberi kepada temannya Budi sekitar 22 lembar. Jadi berapa? Lembar lagi buku Esther. Siapa tahu lagi? Ibu kasih poin. Ya betul Dinda, 17 lembar. Itu adalah contoh-contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat. Baiklah, Ibu akan membentuk beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Setiap kelompok Ibu kasih akan soal baik itu pertambahan maupun penjumlahan. Kelompok 1 tentang penjumlahan atau pertambahan. Kelompok 2 tentang pengurangan. Ini soalnya ya. Oke. Baiklah, Ibu akan menyebutkan siapa aja kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari Andi, Cia, Pebi, Udin. Dan kelompok 2 Dinda, Deborah, Aditya, dan Aldo. Setelah Ibu akan memberi kesempatan untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya ya. Sekitar Ibu beri 10 menit. Dikerjakan ya anak-anak. Udah kelompok 1. Iya, Ibu tambahin ya. Kelompok 2 gimana? Dari dalam. Udah pada siap anak-anak? Sudah. Baiklah. Ibu akan menunjukkan salah satu dari setiap kelompok untuk maju ke depan untuk menjawab hasil kelompoknya ya. Cia sebagai kelompok 1 maju ke depan. Ya, betul. Jawabannya bagus. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, betul. Pintaran Ibu. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Semuanya pada benar semua jawabannya. Anak Ibu pada pintar-pintar semua. Baiklah, karena waktu kita udah mulai habis. Siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Deborah? Dinda? Tidak? Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya. Kan kita tadi udah belajar tentang peraturan. Oke, Ibu tanya ya. Siapa yang tahu tunjuk tangan dan Ibu kasih nilai 90 nanti. Oke. Pertanyaan Ibu, apa itu aturan? Siapa yang tahu? Iya, Aldo, apa itu aturan? Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Aldo. Iya, benar. Aturan itu suatu perintah yang harus ditaati. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama, cara mengungkapkan penyampaian yang baik. Seperti tadi, jika ada yang salah, wajib minta maaf. Ya, saat orang menolong kita atau berbuat baik kepada kita, wajib kita berterima kasih. Ya, kalau ada melakukan kesalahan, ya wajib minta maaf. Itulah contoh menyampaikan ungkapan yang baik. Dan kita sebagai siswa harus sopan. Yang kedua, menunjukkan cara aturan kegiatan kehidupan sehari-hari. Ya, kita sebagai siswa juga harus mentaati peraturan, baik itu di rumah, di sekolah. Ya. Yang ketiga, tentang pertambahan dan penjumlahan tadi. Udah pada tahu semua kan? Iya, pintar anak Ibu. Iya, bilangan cacat itu tadi bilangan dari 0 sampai seterusnya atau tak terhingga. Itulah maksud dari bilangan cacat tadi. Baiklah, sebagai tugas diskusinya di rumah, lihat halaman 17. Perhatikan gambar berikut. Iya, ada gambar kebiasaan yang baik dan yang buruk. Kalian pilih di situ ya. Yang kebiasaan baik kalian buat tanda checklist, dan kebiasaan tidak baik kalian buat tanda silang. Oke, itu tugasnya. Baiklah, gimana materi hari ini? Sudah pada paham semua? Puji Tuhan, semua pada paham ya. Puji Tuhan, materi kita pada hari ini sudah selesai. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Terima kasih buat anak-anak ibu. Selamat siang.